Tanah dibagikan kepada petani yang benar-benar mampu mengolahnya. Pajak diatur lebih rapi. Pejabat dipilih berdasarkan kemampuan, bukan hubungan keluarga. Para prajurit diberi penghargaan sesuai jumlah musuh yang berhasil mereka kalahkan. Sebaliknya, siapapun yang melanggar hukum akan dihukum tanpa memandang status sosial. Tidak peduli apakah ia rakyat biasa atau bangsawan. Semua diperlakukan sama di hadapan hukum. Banyak bangsawan menolak perubahan ini. Mereka merasa hak-hak istimewa mereka mulai hilang. Namun Adipati Xiao, penguasa Qin saat itu, justru memberikan dukungan penuh kepada Xiangyang. Reformasi pun dijalankan tanpa kompromi. Dalam waktu beberapa puluh tahun, hasilnya mulai terlihat. Ladang-ladang baru dibuka. Produksi pangan meningkat tajam. Jumlah penduduk bertambah. Pasukan Qin menjadi jauh lebih disiplin dibandingkan kerajaan lain. Setiap prajurit mengetahui tugasnya. Setiap komandan bertanggung jawab penuh atas anak buahnya. Kemenangan di medan perang menjadi ukuran utama keberhasilan seseorang. Qin perlahan berubah menjadi mesin militer yang sangat efisien. Kerajaan-kerajaan tetangga mulai menyadari perubahan tersebut. Namun sebagian besar masih menganggap Qin bukan ancaman besar. Mereka lebih sibuk bertikai satu sama lain. Kesalahan itu kelak harus mereka bayar dengan sangat mahal. Beberapa generasi kemudian, lahirlah seorang anak yang akan mengubah sejarah Tiongkok untuk selamanya. Ia bernama Ying Zheng. Ying Zheng lahir pada tahun 259 sebelum Masehi, ketika peperangan masih berlangsung di seluruh negeri. Masa kecilnya jauh dari kata mudah. Karena situasi politik yang rumit, ia pernah tinggal di wilayah musuh bersama ibunya. Selama bertahun-tahun, hidupnya dipenuhi ketidakpastian. Ia menyaksikan sendiri bagaimana politik dapat mengubah nasib seseorang dalam sekejap. Pengalaman itu membentuk kepribadiannya. Ying Zheng tumbuh menjadi sosok yang sangat berhati-hati, tegas, dan sulit mempercayai orang lain. Pada usia 13 tahun, ia naik tahta sebagai Raja Qin setelah ayahnya meninggal dunia. Karena usianya masih sangat muda, pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh para pejabat senior. Namun seiring bertambahnya usia, Ying Zheng mulai mengambil alih kendali kerajaan. Ia tidak puas hanya menjadi penguasa satu negara. Baginya, selama masih ada kerajaan lain yang berdiri, peperangan tidak akan pernah berakhir. Ia memiliki satu cita-cita yang jauh lebih besar. Menyatukan seluruh Tiongkok di bawah satu pemerintahan. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Ying Zheng membangun pasukan yang belum pernah ada sebelumnya. Puluhan ribu prajurit dilatih secara profesional. Gudang senjata dipenuhi pedang, tombak, busur silang, dan perlengkapan perang terbaru. Jalan-jalan militer dibangun agar pasukan dapat bergerak lebih cepat. Persediaan makanan disimpan dalam jumlah besar. Tidak ada persiapan yang dilakukan setengah hati. Sementara itu, kerajaan-kerajaan lain masih sibuk saling mencurigai. Aliansi terus berubah. Perang kecil terus terjadi. Tidak ada yang benar-benar menyadari bahwa Qin sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika semua persiapan telah selesai, Ying Zheng mulai mengirim pasukannya ke berbagai penjuru. Target pertama adalah negara Han, kerajaan yang paling lemah di antara para pesaingnya. Serangan Qin berlangsung cepat dan terorganisasi. Han tidak mampu memberikan perlawanan berarti. Kerajaan itu pun jatuh. Keberhasilan tersebut menjadi awal dari rangkaian penaklukan yang akan mengubah peta Tiongkok selamanya. Satu demi satu kerajaan besar mulai menghadapi kekuatan Qin. Perang yang akan menentukan masa depan seluruh negeri akhirnya dimulai.
Dan di tangan seorang raja muda bernama Yingzheng, sebuah negara kecil dari wilayah barat bersiap berubah menjadi kekaisaran terbesar yang pernah dikenal oleh Tiongkok kuno. Qin Shi Huang menyatukan Tiongkok dan lahirnya Kekaisaran Qin. Setelah negara Han berhasil ditaklukkan, seluruh kerajaan di Tiongkok akhirnya menyadari satu kenyataan yang mengerikan. Qin bukan lagi kerajaan kecil dari wilayah barat. Qin telah berubah menjadi kekuatan militer paling berbahaya yang pernah mereka hadapi. Selama puluhan tahun, reformasi yang dilakukan Shang yang telah mengubah Qin menjadi negara dengan ekonomi yang kuat, pasukan yang disiplin, dan pemerintahan yang sangat terorganisir. Kini semua hasil reformasi itu mulai menunjukkan kekuatannya di medan perang. Yingzheng tidak memberi waktu kepada musuh-musuhnya untuk bernapas. Begitu satu kerajaan jatuh, pasukan Qin langsung bergerak menuju target berikutnya. Strategi ini membuat kerajaan-kerajaan lain kesulitan membangun aliansi yang kuat. Mereka selalu terlambat. Tahun demi tahun berlalu. Panji-panji hitam milik Qin terus berkibar di medan peperangan. Setiap kemenangan membuat pasukan Qin semakin percaya diri, sementara semangat lawan semakin melemah. Setelah Han, perhatian Qin beralih kepada negara Zhao. Zhao dikenal memiliki pasukan berkuda yang sangat tangguh. Mereka pernah beberapa kali mengalahkan bangsa nomaden dari utara dan memiliki jenderal-jenderal yang disegani. Namun Qin datang dengan persiapan yang jauh lebih matang. Pertempuran berlangsung sengit. Kedua pihak mengerahkan puluhan ribu prajurit. Panah memenuhi langit. Suara genderang perang menggema di seluruh lembah. Benturan pedang dan tombak terdengar tanpa henti. Berhari-hari peperangan berlangsung tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Pada akhirnya, disiplin pasukan Qin dan kemampuan logistik mereka menjadi penentu kemenangan. Zhao pun jatuh. Kemenangan itu mengguncang seluruh Tiongkok. Kerajaan-kerajaan yang tersisa mulai merasa bahwa Qin tidak mungkin dihentikan. Namun Yingzheng belum selesai. Target berikutnya adalah negara Wei. Wei memiliki benteng yang kuat dan pertahanan alam berupa sungai besar. Menyerang secara langsung akan memakan korban yang sangat banyak. Para jenderal Qin kemudian menggunakan strategi yang tidak biasa. Mereka mengalihkan aliran sungai sehingga air meluap dan menghantam benteng pertahanan Wei. Banjir besar menghancurkan sebagian tembok kota. Ketika pertahanan lawan mulai runtuh, pasukan Qin segera menyerbu. Wei akhirnya menyerah. Tidak lama kemudian, giliran negara Chu yang menjadi sasaran. Chu adalah kerajaan terbesar di antara semua musuh Qin. Wilayahnya sangat luas. Jumlah tentaranya mencapai ratusan ribu orang. Banyak penasihat kerajaan memperingatkan Yingzheng agar tidak meremehkan Chu. Dan benar saja. Serangan pertama Qin mengalami kegagalan. Pasukan Chu berhasil memberikan perlawanan yang sangat keras. Namun Yingzheng tidak menyerah. Ia menunjuk Jenderal Wang Jian, salah satu panglima terbaik yang dimiliki Qin. Berbeda dengan komandan sebelumnya, Wang Jian tidak terburu-buru menyerang. Ia meminta pasukan dalam jumlah yang jauh lebih besar. Setelah seluruh persiapan selesai, barulah ia bergerak. Kali ini Qin datang dengan kekuatan penuh. Perang berlangsung sangat lama. Sedikit demi sedikit wilayah Chu berhasil direbut. Akhirnya kerajaan terbesar itu pun runtuh. Dengan jatuhnya Chu, harapan untuk menghentikan Qin hampir sepenuhnya lenyap. Negara yang mencoba membalas dengan cara yang berbeda. Mereka mengirim seorang pembunuh bernama Jing untuk membunuh Yingzheng. Rencana itu tampak sempurna. Jing kedatang sebagai utusan diplomatik sambil membawa peta wilayah dan sebuah hadiah. Di balik gulungan peta tersebut tersembunyi belati yang sangat tajam. Ketika berada di hadapan Yingzheng,
Jing tiba-tiba menghunus senjatanya. Ia berusaha menusuk Raja Qin. Namun Ying Zheng berhasil menghindar. Terjadilah pengejaran di dalam istana. Dengan susah payah Ying Zheng mencabut pedangnya yang panjang. Dalam duel singkat itu, Jing terluka dan akhirnya gagal menjalankan misinya. Peristiwa tersebut membuat Ying Zheng semakin berhati-hati. Ia mulai memperketat keamanan istana. Tidak ada lagi tamu yang dapat mendekatinya dengan mudah. Sementara itu, pasukan Qin terus bergerak. Yan akhirnya ditaklukkan. Disusul negara Qi yang memilih menyerah tanpa perlawanan besar karena menyadari bahwa kemenangan sudah mustahil diraih. Pada tahun 221 sebelum Masehi, seluruh kerajaan besar di Tiongkok berhasil berada di bawah kekuasaan Qin. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, negeri yang selama lebih dari 5 abad dipenuhi peperangan kini dipersatukan oleh satu penguasa. Namun Ying Zheng merasa gelar raja sudah tidak lagi cukup. Belum pernah ada seorang penguasa yang berhasil menyatukan seluruh Tiongkok seperti dirinya. Karena itu ia menciptakan gelar baru. Ia menyebut dirinya Qin Shi Huang, yang berarti Kaisar Pertama Qin. Gelar inilah yang kemudian menjadi asal-usul kata Huangdi, atau Kaisar, yang digunakan oleh seluruh penguasa Tiongkok setelahnya selama lebih dari 2000 tahun. Penobatan Qin Shi Huang bukan sekadar perubahan gelar. Hari itu menandai lahirnya sebuah kekaisaran baru. Kekaisaran Qin. Segera setelah menjadi kaisar, Qin Shi Huang melakukan perubahan besar-besaran. Ia menghapus sistem feodal yang telah digunakan sejak dinasti You. Para bangsawan tidak lagi memiliki kekuasaan turun-temurun atas wilayah mereka. Seluruh negeri dibagi menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh pejabat yang langsung ditunjuk oleh kaisar. Dengan cara ini, seluruh kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. Tidak ada lagi kerajaan-kerajaan kecil yang dapat memberontak sesuka hati. Qin Shi Huang juga memerintahkan agar sistem tulisan diseragamkan. Sebelumnya, setiap kerajaan memiliki variasi huruf yang berbeda. Hal ini menyulitkan komunikasi. Kini seluruh pejabat menggunakan sistem tulisan yang sama. Ukuran mata uang juga disatukan. Demikian pula ukuran berat, panjang, dan volume. Pedagang dari wilayah utara kini dapat berdagang di selatan tanpa kebingungan menggunakan ukuran yang berbeda. Jalan-jalan besar dibangun menghubungkan ibu kota dengan berbagai provinsi. Ribuan kilometer jalan baru memudahkan perdagangan sekaligus mempercepat pergerakan pasukan. Dalam waktu singkat, Kekaisaran Qin berubah menjadi negara dengan pemerintahan paling terpusat yang pernah ada di Tiongkok. Namun semua keberhasilan itu memiliki harga yang sangat mahal. Untuk membiayai berbagai proyek raksasa, rakyat harus membayar pajak yang tinggi. Ratusan ribu orang diwajibkan bekerja membangun jalan, kanal, istana, makam kekaisaran, dan benteng pertahanan di utara yang kelak dikenal sebagai tembok besar Cina. Di mata sebagian rakyat, Qin Shi Huang adalah seorang pemimpin jenius yang berhasil mengakhiri ratusan tahun peperangan. Namun bagi sebagian lainnya, ia adalah penguasa yang memerintah dengan tangan besi dan tidak mengenal belas kasihan. Tanpa disadari sang kaisar, kebijakan-kebijakan keras yang membawa kejayaan bagi Kekaisaran Qin juga mulai menanam benih-benih kehancuran yang suatu hari akan mengguncang seluruh negeri. Reformasi besar Qin Shi Huang, tentara terakota, dan awal keruntuhan Kekaisaran Qin. Setelah berhasil menyatukan seluruh Tiongkok, Qin Shi Huang tidak ingin kekaisarannya mengalami nasib yang sama seperti dinasti You. Ia telah mempelajari sejarah selama ratusan tahun dan menyimpulkan bahwa penyebab utama runtuhnya You adalah terlalu besarnya kekuasaan para bangsawan daerah. Karena itu, ia mengambil keputusan yang sangat berani. Seluruh sistem feodal yang telah bertahan selama berabad-abad dihapuskan. Tidak ada lagi kerajaan-kerajaan kecil.
Tidak ada lagi bangsawan yang mewarisi wilayah kekuasaan secara turun-temurun. Sebagai gantinya, seluruh negeri dibagi menjadi puluhan wilayah administratif yang dipimpin oleh pejabat yang dipilih langsung oleh pemerintah pusat. Para pejabat tersebut dapat dipindahkan, diberhentikan, bahkan dihukum kapan saja apabila dianggap gagal menjalankan tugasnya. Dengan cara ini, seluruh kekuasaan benar-benar berada di tangan kaisar. Keputusan tersebut mengubah wajah Tiongkok untuk selamanya. Banyak sistem pemerintahan modern di Tiongkok memiliki akar yang berasal dari reformasi Qin Shi Huang. Namun sang kaisar tidak berhenti sampai di situ. Ia ingin seluruh rakyat hidup di bawah aturan yang sama. Ukuran panjang diseragamkan. Ukuran berat diseragamkan. Ukuran volume diseragamkan. Mata uang dibuat sama di seluruh wilayah. Kereta diwajibkan menggunakan lebar roda yang sama agar dapat melewati jalan-jalan kekaisaran dengan lebih mudah. Sistem tulisan yang sebelumnya berbeda-beda di setiap kerajaan juga disatukan. Keputusan ini membawa dampak yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, seorang pejabat di wilayah selatan dapat membaca dokumen yang dikirim dari utara tanpa mengalami kesulitan. Para pedagang tidak lagi harus menyesuaikan ukuran timbangan setiap kali memasuki wilayah baru. Perdagangan berkembang semakin cepat. Pemerintahan menjadi lebih efisien. Qin Shi Huang juga memerintahkan pembangunan jaringan jalan raya yang menghubungkan ibu kota dengan seluruh penjuru kekaisaran. Jalan-jalan tersebut dibangun lurus sejauh mungkin agar perjalanan menjadi lebih cepat. Pasukan dapat bergerak ke berbagai wilayah hanya dalam hitungan hari. Barang dagangan juga dapat diangkut dengan lebih mudah. Selain jalan raya, kanal-kanal baru dibangun untuk memperlancar pengiriman hasil panen. Semua proyek itu menjadikan Kekaisaran Qin sebagai salah satu negara dengan infrastruktur terbaik pada zamannya. Namun semua keberhasilan tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Ratusan ribu rakyat dipanggil untuk bekerja. Sebagian membangun jalan. Sebagian menggali kanal. Sebagian lagi dikirim ke utara untuk menyambungkan benteng-benteng lama yang kemudian menjadi awal dari tembok besar Cina. Pekerjaan berlangsung tanpa mengenal musim. Musim panas yang terik. Musim dingin yang membekukan. Semuanya harus dihadapi. Bagi rakyat biasa, hidup di masa Qin seringkali berarti bekerja keras demi memenuhi perintah negara. Selain terkenal karena proyek-proyek besarnya, Qin Shi Huang juga dikenal sebagai penguasa yang sangat terobsesi dengan keabadian. Semakin bertambah usia, ia mulai takut menghadapi kematian. Ia memerintahkan para tabib dan ahli alkimia mencari ramuan yang dipercaya mampu membuat seseorang hidup selamanya. Banyak utusan dikirim ke berbagai penjuru negeri bahkan hingga ke pulau-pulau yang dianggap suci dalam legenda. Mereka mencari tanaman ajaib, batu langka, hingga ramuan misterius. Ironisnya, beberapa ramuan yang diberikan kepada sang kaisar justru mengandung merkuri. Pada masa itu, merkuri dipercaya memiliki kekuatan untuk memperpanjang umur. Kini kita mengetahui bahwa zat tersebut sangat beracun. Banyak sejarawan menduga penggunaan ramuan semacam itulah yang justru mempercepat kematian Qin Shi Huang. Di sisi lain, sang kaisar juga mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Ia memerintahkan pembangunan sebuah makam yang belum pernah ada tandingannya. Proyek tersebut dimulai tidak lama setelah ia naik tahta dan berlangsung selama puluhan tahun. Puluhan bahkan ratusan ribu pekerja dilibatkan. Di bawah sebuah bukit besar dekat kota Sebelasan, dibangun kompleks pemakaman yang sangat luas. Di dalamnya terdapat istana bawah tanah, sungai-sungai buatan yang konon dialiri merkuri, serta berbagai harta berharga. Namun bagian paling menakjubkan dari kompleks itu adalah ribuan patung prajurit yang kini dikenal sebagai tentara terakota.
Setiap patung dibuat dalam ukuran manusia sebenarnya. Wajah mereka berbeda satu sama lain. Ekspresi mereka tidak sama. Rambut, pakaian, hingga perlengkapan perang dibuat dengan detail yang luar biasa. Para arkeolog memperkirakan terdapat lebih dari 8.000 prajurit, ratusan kuda, dan puluhan kereta perang yang disusun seolah-olah sedang menjaga makam sang kaisar. Penemuan tentara terakota pada tahun 1974 menjadi salah satu penemuan arkeologi terbesar abad ke-20. Dunia kembali dibuat kagum oleh ambisi Qin Shi Huang yang bahkan ingin membawa pasukan lengkap ke alam baka. Namun di balik semua kemegahan itu, kehidupan rakyat semakin berat. Pajak terus meningkat. Kerja paksa semakin meluas. Hukum diterapkan tanpa belas kasihan. Kesalahan kecil dapat berakhir dengan hukuman berat. Tidak sedikit pejabat yang dihukum mati karena dianggap gagal memenuhi target. Rasa takut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Qin Shi Huang juga mengambil langkah yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Ia memerintahkan pembakaran banyak buku yang dianggap bertentangan dengan kebijakan negara. Kitab-kitab sejarah dari kerajaan lama. Tulisan para filsuf. Berbagai naskah yang dinilai dapat memicu kritik terhadap pemerintahan. Sebagian besar dihancurkan. Tujuannya adalah menyatukan cara berpikir rakyat agar hanya ada satu kekuasaan dan satu aturan. Meski beberapa jenis buku, seperti ilmu kedokteran dan pertanian, tetap dipertahankan, tindakan ini membuat banyak warisan intelektual Tiongkok hilang untuk selamanya. Semakin tua usianya, Qin Shi Huang menjadi semakin curiga terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia sering berpindah istana agar sulit ditemukan. Pengawalnya diperbanyak. Keamanan diperketat. Tidak ada yang tahu pasti di mana sang kaisar akan bermalam. Ia hidup sebagai penguasa terbesar di Tiongkok. Namun juga sebagai manusia yang terus dihantui rasa takut. Pada tahun 210 sebelum Masehi, ketika sedang melakukan perjalanan ke wilayah timur, Qin Shi Huang jatuh sakit. Tidak lama kemudian, kaisar pertama Tiongkok itu meninggal dunia. Kematian sang kaisar dirahasiakan selama beberapa waktu agar tidak menimbulkan kekacauan. Para pejabat bahkan menyembunyikan jasadnya di dalam kereta kerajaan dan membawa gerobak berisi ikan di sekeliling iring-iringan untuk menutupi bau yang mulai muncul. Mereka berharap keadaan tetap terkendali hingga penerus tahta ditentukan. Namun mereka tidak menyadari bahwa kematian Qin Shi Huang menjadi awal dari keruntuhan salah satu kekaisaran paling kuat dalam sejarah. Pemberontakan mulai muncul di berbagai daerah. Rakyat yang telah lama menanggung beban kerja paksa dan pajak tinggi akhirnya kehilangan kesabaran. Dalam waktu yang sangat singkat, fondasi kekaisaran Qin mulai retak. Dan sebuah dinasti yang berhasil menyatukan Tiongkok untuk pertama kalinya akan segera menghadapi akhir yang tragis. Runtuhnya kekaisaran Qin dan warisan kaisar pertama Tiongkok. Kematian Qin Shi Huang pada tahun 210 sebelum Masehi menjadi awal dari runtuhnya kekaisaran yang baru saja berdiri. Selama hidupnya, seluruh pemerintahan bergantung pada kekuatan, ketegasan, dan wibawa sang kaisar. Ketika sosok itu menghilang, tidak ada lagi figur yang mampu menjaga keseimbangan di dalam istana. Di balik tembok-tembok megah istana, perebutan kekuasaan segera dimulai. Putra mahkota yang seharusnya menggantikan Qin Shi Huang justru menjadi korban intrik politik. Seorang pejabat berpengaruh bernama Zhao Gao bekerja sama dengan Perdana Menteri Li Si untuk memalsukan surat wasiat sang kaisar. Rakyat yang selama bertahun-tahun dipaksa membangun jalan, kanal, istana, makam kekaisaran, dan tembok besar kini hidup dalam kemiskinan. Pajak yang tinggi membuat banyak petani kehilangan tanah. Musim panen yang buruk memperparah keadaan. Di berbagai daerah, kemarahan mulai berubah menjadi perlawanan.
Percikan pertama pemberontakan muncul dari dua orang prajurit biasa bernama Chen Sheng dan Wu Guang. Mereka sedang memimpin sekelompok tentara menuju wilayah utara. Namun hujan deras membuat perjalanan mereka terlambat. Menurut hukum Qin, keterlambatan dalam menjalankan perintah negara dapat dihukum mati tanpa memandang alasan. Menyadari bahwa mereka tetap akan dihukum meskipun tidak bersalah, Chen Sheng dan Wu Guang mengambil keputusan yang mengubah sejarah. Daripada mati sebagai tawanan, mereka memilih memberontak. Pemberontakan kecil itu dengan cepat menyebar. Rakyat yang selama ini hidup dalam tekanan langsung bergabung. Dalam waktu singkat, ribuan orang mengangkat senjata melawan pemerintahan Qin. Walaupun Chen Sheng akhirnya berhasil dikalahkan, api pemberontakan tidak pernah padam. Justru semakin banyak pemimpin baru bermunculan. Di antara mereka, ada dua tokoh yang kelak menentukan masa depan Tiongkok. Yang pertama adalah Xiang Yu, seorang panglima perang yang terkenal karena keberaniannya di medan tempur. Tubuhnya besar, kekuatannya luar biasa, dan pasukannya sangat disegani. Tokoh kedua adalah Liu Bang, seorang mantan pejabat daerah yang berasal dari keluarga sederhana. Tidak seperti Xiang Yu, Liu Bang bukanlah prajurit yang hebat. Namun ia memiliki kemampuan memimpin, memahami rakyat, dan menjalin hubungan dengan banyak orang. Kedua tokoh ini sama-sama berjuang menjatuhkan dinasti Qin. Sementara itu, pemerintahan Qin semakin kacau. Zhao Gao bahkan membunuh Perdana Menteri Li Si. Tidak lama kemudian, ia juga memaksa Kaisar Qin Ershi mengakhiri hidupnya. Kekuasaan di istana berubah menjadi arena saling mengkhianati. Tidak ada lagi pemerintahan yang benar-benar berjalan. Pada tahun 206 sebelum Masehi, pasukan pemberontak akhirnya berhasil memasuki ibu kota Qin. Penguasa terakhir dinasti Qin menyerah. Dengan demikian, berakhirlah Kekaisaran Qin yang hanya bertahan sekitar 15 tahun sejak penyatuan Tiongkok. 15 tahun. Sangat singkat jika dibandingkan dengan dinasti Youo yang bertahan hampir 8 abad atau dinasti Han yang kelak memerintah selama lebih dari 4 abad. Namun meskipun usianya singkat, pengaruh Kekaisaran Qin jauh melampaui lamanya masa pemerintahannya. Setelah Qin runtuh, Xiang Yu dan Liu Bang justru saling berperang memperebutkan kekuasaan. Perang saudara itu berlangsung selama beberapa tahun. Pada akhirnya, Liu Bang keluar sebagai pemenang. Ia kemudian mendirikan dinasti Han, salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Tiongkok. Menariknya, Liu Bang tidak menghapus semua warisan Qin. Sebaliknya, ia mempertahankan banyak sistem yang telah dibangun Qin Shi Huang. Pemerintahan terpusat tetap digunakan. Pembagian wilayah administratif tetap dipertahankan. Standarisasi mata uang, ukuran, dan sistem tulisan tetap berlaku. Jaringan jalan raya terus diperluas. Dengan kata lain, dinasti Han mengambil fondasi yang telah dibangun Qin, lalu memerintah dengan pendekatan yang lebih lunak terhadap rakyat. Inilah alasan mengapa banyak sejarawan menyebut Qin sebagai pencipta struktur negara Tiongkok, sedangkan Han sebagai penyempurnanya. Warisan Qin Shi Huang juga masih dapat dilihat hingga hari ini. Tembok besar Cina memang diperluas oleh dinasti-dinasti berikutnya, tetapi gagasan menyatukan benteng-benteng pertahanan berasal dari pemerintahannya. Makam Qin Shi Huang dengan ribuan tentara terakota menjadi salah satu penemuan arkeologi paling luar biasa di dunia. Setiap patung prajurit memiliki wajah yang berbeda, seolah-olah mewakili pasukan sungguhan yang pernah hidup lebih dari 2000 tahun lalu. Bahkan nama Cina yang dikenal dunia internasional dipercaya oleh banyak ahli berasal dari kata Qin, yang diucapkan Qin. Melalui perdagangan kuno, nama kerajaan ini menyebar ke berbagai wilayah Asia hingga akhirnya dikenal luas sebagai sebutan bagi negeri tersebut.
Qin Shi Huang tetap menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah. Sebagian orang menganggapnya sebagai seorang tiran yang memerintah dengan tangan besi. Ia menerapkan hukum yang sangat keras, memaksa rakyat bekerja dalam proyek-proyek raksasa, dan menindak lawan-lawannya tanpa ampun. Namun di sisi lain, banyak pula yang melihatnya sebagai pemimpin visioner. Tanpa keberaniannya, Tiongkok mungkin akan tetap terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil selama berabad-abad. Ia berhasil mengakhiri zaman negara-negara berperang, menyatukan wilayah yang sangat luas, membangun sistem administrasi modern untuk zamannya, dan meletakkan dasar bagi lahirnya salah satu peradaban terbesar di dunia. Hingga kini, nama Qin Shi Huang masih dikenang, bukan hanya karena kekuasaan yang dimilikinya, tetapi karena keberaniannya mengubah arah sejarah. Dari sebuah negara kecil di wilayah barat, Qin menjelma menjadi kekaisaran pertama yang mempersatukan Tiongkok. Meskipun hanya bertahan selama 15 tahun, warisannya terus hidup selama lebih dari 2000 tahun dan masih dapat dirasakan hingga masa kini. Kisah Kekaisaran Qin adalah bukti bahwa sebuah kerajaan tidak harus berusia panjang untuk mengubah dunia. Dalam waktu yang singkat, Qin berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil, menyatukan Tiongkok, membangun pemerintahan yang terpusat, menyeragamkan sistem administrasi, dan meletakkan fondasi bagi kekaisaran-kekaisaran yang datang setelahnya. Di balik semua pencapaian itu, tersimpan pula kisah tentang ambisi, pengorbanan, dan harga yang harus dibayar demi membangun sebuah negara besar. Itulah yang membuat sejarah Kekaisaran Qin tetap menarik untuk dipelajari hingga sekarang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan sejarah Kekaisaran Qin dari awal hingga akhir. Jika kalian menyukai video dokumenter sejarah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik tentang kekaisaran kuno, tokoh legendaris, peperangan besar, dan misteri sejarah dunia lainnya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang bisa mengenal perjalanan luar biasa yang membentuk salah satu peradaban terbesar dalam sejarah manusia. Sampai jumpa di video sejarah berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu kembali dalam kisah sejarah yang tak kalah menarik.